kenapa nama ini tidak dipanggil? Ya sebetulnya harusnya ya dengan catatan prestasi yang seperti ini namanya dipanggil saja dulu untuk melakukan seleksi. Toh hanya seleksi untuk bisa Teja Pakualam untuk menunjukkan kapasitasnya di depan John Hetman, seberapa bagus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Garuda memanggil atau bahasa kerennya Garuda calling ya, mengenai pemanggilan pemain-pemain timnas Indonesia yang sedang atau akan dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday dan juga ASEAN Cup. FIFA Matchday akan melawan Oman dan juga Mozambik, Musa bin Baik di tanggal 5 dan juga 9 Juni. Sedangkan di ASEAN Cup atau ASEAN Championship akan berlangsung di tanggal 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Jadi pemanggilan pemain-pemain kali ini akan dipersiapkan untuk dua event sekaligus tersebut. Yang pastinya pemanggilan pemain-pemain kali ini pasti ada juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, rasa tidak puas dari beberapa pihak untuk pemanggilan pemain-pemain yang kenapa bukan dia, kenapa bukan ini, kenapa bukan itu. Ya namanya juga pemanggilan tim nasional pasti banyak saja pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Ya kita akan mulai dari penjaga gawang. Ya ada satu nama yang ya tentu saja akan menjadi satu perdebatan karena penjaga gawang ini memiliki penampilan atau catatan statistik yang cukup oke ya di musim ini ya. Siapa lagi kalau bukan penjaga gawang Persib Bandung, Teja Pakualam. Penjaga gawang berusia 32 tahun dengan postur 177 cm ini memang memiliki catatan statistik yang sangat oke ya musim ini di Persib Bandung tentunya. Dari semua event atau level kompetisi baik di Asia maupun juga di Liga Indonesia, dia memiliki catatan prestasi yang sangat baik. Contoh saja, di semua event dia sudah mengantongi 39 pertandingan. Dan hebatnya dia di semua liga itu dia membukukan rekor 21 kali clean sheet dan 29 kali bobol. Sedangkan di Liga Indonesia dari 30 kali penampilannya dia 19 kali bobol dan 17 kali near bobol atau clean sheet. Ini menurut saya catatan prestasi yang tentu saja akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Kenapa nama ini tidak dipanggil? Ya sebetulnya harusnya ya dengan catatan prestasi yang seperti ini namanya dipanggil saja dulu untuk melakukan seleksi. Toh hanya seleksi untuk bisa Teja Pakualam untuk menunjukkan kapasitasnya di depan John Hetman, seberapa bagus dia saat membela Persib sehingga memiliki catatan statistik yang cukup oke menurut saya ya. Menurut saya bukan berarti kan dia langsung menjadi penjaga gawang utama, tapi dia dipanggil berdasarkan catatan statistik yang dia lakukan di Persib musim ini yang terbilang sangat baik. Dan memang secara penyelamatan dia tidak terlalu maksudnya tidak sebaik seperti misalkan Nadeo ataupun Cahya yang bisa membukukan 103 atau 100 lebih penyelamatan musim ini ya, karena Teja Pakualam itu cuma melakukan 65 kali clean sheet. Jadi menurut saya memang kalau catatan seperti ini ya kalah baik dibanding Nadeo ataupun Cahya Supriyadi. Tapi kan catatan clean sheet dia tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Itu juga menandakan bahwa Teja memiliki performa dan penampilan yang sangat bagus di Persib musim ini. Ya pemanggilan lainnya mungkin yang bisa dipertanyakan ya kenapa justru misalnya Muhammad Riyandi. Oke lah Muhammad Riyandi di paruh musim pertama atau di putaran pertama musim ini pernah memiliki rekor sebagai penjaga gawang yang memiliki penyelamatan paling banyak ya, sekitar 30 penyelamatan di putaran pertama. Tapi kan di beberapa pertandingan juga dia kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu dan akhirnya membuat gawang dia bobol atau gawang dia Persis gogol. Terbukti kan Persis juga
musim ini performanya sangat-sangat berbahaya sehingga ya mungkin saja bisa terdegradasi. Dari catatan prestasinya pun bagi Muhammad Riyandi sudah terlihat bagaimana kurang oke-nya ya dengan hanya melakukan 3 kali clean sheet, bahkan bobol sebanyak ya cukup banyak, 45 kali bobol. Memang penyelamatannya musim ini cukup baik ya, 78 penyelamatan, tapi tidak bisa dipungkiri dia hanya mampu melakukan 3 kali clean sheet. Ini menandakan bahwa Muhammad Riyandi juga kerap tidak konsisten dalam menjaga gawangnya, karena sehingga dia harus kebobolan cukup banyak, sekitar 45 kali kebobolan. Memang dia juga memiliki pengalaman untuk bermain di tim nasional Indonesia, dan terakhir dia bermain di Myanmar, melawan Myanmar ya untuk tim nasional Indonesia di laga international friendly match. Nah, itu dari penjaga gawang. Maksudnya kalau Nadeo Cahya saya rasa pemanggilan cukup tepat ya, tapi kenapa tidak dipanggil Teja dan Bang Riyandi menurut saya bisa dipertanyakan. Di belakang adalah kenapa masih memanggil Muhammad Ferrari? Jika memang harus berdasarkan penampilan terbaik di Liga, seharusnya Muhammad Ferrari bisa dikesampingkan dulu, karena musim ini dia hanya 13 kali bermain, bahkan dia sempat lama absen karena memang cedera ya, cedera cukup lama sehingga dia tidak bermain sejak Januari tahun 2026 dan baru mulai masuk lagi setelah 4 bulan istirahat di bulan April saat itu. Itu pun hanya menjadi cadangan saat melawan Persija Jakarta. Tapi kembali lagi tak masuk tim selama 3 minggu ya, sampai saat lawan Persis Solo saat itu di tanggal 22 April 2006. Tapi masuk kembali, tapi hanya menjadi cadangan, dan baru kemarin bermain saat melawan Bali United. Jadi musim ini dia hanya membukukan rekor atau catatan atau permainan jam terbang itu sebanyak 13 pertandingan. Jadi menurut saya pemanggilan Ferrari saya rasa bisa atau cukup bisa dipertanyakan ya. Kenapa memang tidak harus memanggil misalkan Komang Teguh dari Persisam yang musim ini bermain cukup baik ya, sebanyak 32 penampilan dengan mencetak 4 gol. Seharusnya kenapa tidak memanggil Komang Teguh, seharusnya memiliki pencapaian yang sangat baik musim ini. Nah, yang lainnya adalah tidak dipanggilnya Dan James ya. Ini ada apa dengan Dan James? Karena saat melawan Nijmegen memang dia tidak masuk dalam skuad, tapi banyak di Belanda diberitakan dia agak mengalami sedikit masalah dengan cederanya ya, mungkin. Ya mudah-mudahan bukan masalah visanya ya, maksudnya izin kerja, karena ya itu tadi beberapa bulan yang lalu kan sempat ramai bagaimana pemain-pemain diaspora kita dipermasalahkan paspornya, bukan masalah paspor palsu, tapi dengan sudah mengantongi paspor Indonesia, kenapa masih bisa bermain sebagai pemain lokal Belanda yang mereka pertanyakan dan sempat menjadi ramai ya. Itu untuk Dean Jan kenapa tidak bermain, tapi banyak yang mengatakan bahwa dia sedang mengalami cedera, bukan masalah paspor. Karena kalau masalah paspor kok tim Gepens bisa dipanggil juga ke tim nasional Indonesia nanti, dan tim Gepens juga memang tidak masuk dalam skuad ya, sama seperti Dan James yang di pertandingan terakhir tidak bisa bermain, tidak masuk dalam skuad saat menghadapi Nijmegen. Tim Gepens juga tidak bisa bermain saat menghadapi Grasaf, dia tidak masukkan dalam skuad. Dan tim Gepens saya rasa kalau tidak ada masalah apapun memiliki catatan prestasi yang cukup oke ya di divisi 2 Belanda, karena performanya cukup baik, walaupun sempat beberapa kali tidak bermain karena masalah visa, tapi secara umum penampilannya sangat baik di kompetisi Liga 2 Belanda ya. Dia juga bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai back kiri. Jadi secara performa seharusnya tim Gepens adalah pemanggilan yang cukup oke ya. Nah, itu mengenai pemanggilan pemain dari lini belakang, juga gawang. Pemain tengah saya rasa tidak ada isu yang sangat baik. Saya cukup senang dengan dipanggilnya kembali Ricky Kambuaya. Saya rasa ini ya pemanggilan yang cukup pantas buat Ricky Kambuaya setelah di FIFA Series dia tidak dipanggil. Di depan mungkin ya Hoki masih bisa dipanggil, kenapa gitu loh. Soalnya penampilannya juga tidak terlalu baik ya. Dia
hanya membukukan 4 gol bersama Persita Tangerang dari 30 penampilannya. Jadi sebagai depan dia patut dipertanyakan kenapa tidak terlalu subur sebagai pemain depan yang harusnya diharapkan bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi lucutan yang sangat baik buat Hoki Caraka di Timnas Indonesia. Sebetulnya Hoki juga harus bisa meningkatkan performanya ya, karena dia sudah cukup lama bermain buat tim nasional Indonesia sejak usia muda. Nah, di luar itu, pemanggilan pemain ini memang sedang dipersiapkan untuk FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik, Musa bin Baik, dan juga ASEAN Cup. Dan puncaknya tentu saja akan menghadapi Piala Asia di bulan Januari, dan tentu saja akan menghadapi putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia 2030. Kenapa kita langsung masuk putaran kedua? Ya, kita lolos ke putaran ketiga. Jadi menurut saya catatan prestasi yang sangat baik buat tim nasional Indonesia di era pelatih sebelumnya yang bisa membawa tim nasional Indonesia melaju ke babak ketiga sehingga nanti hanya main langsung di putaran kedua, tidak lagi melalui putaran pertama seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ya, demikian bahasan saya mengenai Garuda memanggil untuk pemain-pemain nasional Indonesia kali ini untuk menghadapi FIFA Matchday dan juga ASEAN Cup atau ASEAN Championship 2026. Demikian bahasan dan ulasan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.